Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kajian Al-Lughah Al-Arabiyah khusus kelas 12 Madrasah Aliyah jurusan Ilmu Keagamaan. Tema yang akan kita angkat pada kali ini adalah tentang tasbih bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang aneka macam tasbih. Oleh karena itu, maka tujuan dari pembelajaran kali ini adalah supaya siswa dapat mendefinisikan, lalu mengidentifikasi, dan membuat contoh dari aneka macam tasbih. Tasbih atau perumpamaan di dalam bahasa Arab banyak macamnya, tergantung dari segi apa kita melihat tasbih tersebut. Misalnya, kita melihat tasbih itu bi'atibari zikril adah wal wajhi, dengan mempertimbangkan penyebutan adat dan wajahnya, maka tasbih terbagi kepada dua bagian, yaitu tasbih ghair baligh dan tasbih baligh. Tasbih ghair baligh adalah ma dzukirat fihil adatu wal wajhu ma'an, yaitu tasbih yang adat dan wajah sabahnya disebutkan secara bersamaan. Contoh, an-nasu ka'asnanin musti fil istiwa. Manusia itu seperti gigi-gigi sisir dalam kesamaannya. Maksudnya, manusia itu sama derajatnya seperti gigi-gigi sisir. Di dalam contoh ini, ada tasbihnya yaitu kaf, dan wajah sabahnya yaitu kata al-istiwa disebutkan secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah tasbih baligh, tasbih tingkat tinggi, yaitu ma huzifat minhul adatu wal wajhu ma'an, yaitu tasbih yang adat dan wajah sabahnya dihilangkan sekaligus. Contoh, contoh yang tadi, an-nasu ka'asnanin musti fil istiwa, kita hilangkan kaf dan kata fil istiwanya, maka menjadi an-nasu asnanul musti. Manusia itu adalah gigi-gigi sisir. Maka ia menjadi tasbih baligh karena adat dan wajahnya dibuang. Selanjutnya, aneka macam tasbih bi'atibari zikril adah, atau dengan mempertimbangkan penyebutan adat. Maka ia terbagi dua. Yang pertama ada tasbih mursal, yaitu ma dzukirat fihil adatu, tasbih yang disebutkan adatnya. Contoh, anta kasamsi fiddiyai, engkau bagaikan matahari yang bersinar. Di dalam contoh itu ada tasbihnya yaitu kaf. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tasbih muakkad. Tasbih muakkad adalah ma hudifat minhul adatu, tasbih yang adatnya dihilangkan. Contoh, anta samsun fiddiyai, kamu itu matahari yang bersinar.
atau kamu itu matahari fiddiyai di dalam aspek meneranginya. Dalam contoh ini, kaf yang menjadi adatut tasbihnya dibuang, sehingga disebut dengan tasbih muakkad. Hubungan keserupaan atau kesamaan antara musabbah dan musabbah bihnya menjadi sangat kuat. Kemudian aneka tasbih berikutnya adalah bi'atibari zikril wajhi, yaitu pembagian tasbih dengan mempertimbangkan penyebutan wajah sabah. Ada dua macam tasbih, yaitu tasbih mufassal, yakni ma dzukira fihil wajhu, tasbih yang disebutkan wajah sabahnya. Contoh, huwa mislul bahri judan, ia bagai lautan dalam kedermawanannya. Di dalam contoh ini ada kata judan yang menjadi wajah sabah, yaitu titik kesamaan antara dia dengan lautan. Berikutnya, tasbih mujmal, sebaliknya dari tasbih mufassal, yaitu ma hudzifa minhul wajhu, tasbih yang wajah sabahnya dihilangkan. Contoh, huwa mislul bahri, dia bagai lautan. Di dalam contoh ini, kata judan yang menjadi wajah sabahnya dihilangkan, sehingga disebut dengan tasbih mujmal. Mujmal itu artinya umum atau global. Maka si pembaca atau pendengar boleh menafsirkan aspek kesamaan apa saja antara dia dengan lautan. Berbeda dengan tasbih mufassal. Mufassal itu berarti rinci, dijelaskan aspek kesamaannya. Dalam contoh huwa mislul bahri judan, maka kata jud menjelaskan kesamaan antara dia dengan lautan. Tidak bisa diberikan penafsiran lain selain kata judan. Selanjutnya, aneka macam tasbih bi'atibari suratil wajhi, yaitu pembagian tasbih dengan memperhitungkan gambaran-gambaran yang membangun sebuah wajah sabah di dalam tasbih. Dia terbagi dua. Ada tasbih mufrad, yaitu ma la yakunu wajhut tasbihi fihi suratan muntazi'atan min muta'addidatin bal sifatan munfaridatan, yaitu tasbih yang wajah sabahnya bukan berupa gambaran yang diambil dari beberapa hal, tapi merupakan satu sifat yang tersendiri. Contoh dari tasbih mufrad ini adalah seperti yang sudah kita kaji pada slide-slide sebelumnya. Dan yang kedua, tasbih tamsil, yaitu ma yakunu wajhut tasbihi fihi suratan muntazi'atan min umurin muta'addidatin, yaitu tasbih yang wajah sabahnya merupakan satu gambaran yang diambil atau dibangun dari beberapa hal atau beberapa segi.
untuk membedakan tasbih mufrad dan tasbih tamsil, maka mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama untuk tasbih mufrad. As-sabru kasibri fil mararah. Kesabaran itu seperti patrawali di dalam pahitnya. Pada contoh ini kita menyamakan kesabaran dengan patrawali pada satu aspek kesamaan, pada satu sifat kesamaan, yaitu mararah, rasa pahit. Dengan demikian, al-musabbah pada contoh tadi adalah as-sabru, dan wal musabbahu bihi, musabbah bihnya adalah as-sibru, wa wajhus sibhi, sedangkan wajah sabahnya adalah al-mararah. Wahia sifatun munfaridah juz'iyah laisat muntazi'ah min muta'addidah. Kata mararah, pahit itu adalah sebuah sifat yang tersendiri. Dia merupakan satu unit yang tidak dibangun dari beberapa segi. Sedangkan untuk contoh tasbih tamsil adalah ka'annad dumu'a ala khaddiha baqiyatu tallin ala jullin nar. Seakan-akan air mata yang jatuh di pipinya adalah sisa air hujan yang jatuh di atas bunga delima. Di dalam contoh ini, kita menyerupakan sebuah keadaan atau gambaran dari air mata yang jatuh di pipi yang berwarna merah. Disamakan dengan sisa air hujan yang jatuh di bunga delima yang merah. Pada contoh ini, kanal musabbah halad dumu al-lami'ah al-jariyah ala khaddihal ahmar. Musabbahnya adalah keadaan berupa air mata yang mengkilap, yang mengalir jatuh di atas pipinya yang merah. Wal musabbahu bihi, sedangkan musabbah bihnya adalah hala baqiyatut tal ay al-matar an-nazilah ala zahrati jullun naril hamra. Keadaan dari sisa air hujan yang jatuh di bunga delima yang berwarna merah. Oleh karena itu, maka titik kesamaannya wa wajhus sibhi, wajah sabahnya adalah surah muntazi'ah min umurin muta'addidah. Sebuah gambaran yang dibangun dari beberapa aspek, yaitu wujudu qatratin bayda lami'atin saqitatin ala syai'in ahmar, yaitu adanya tetesan-tetesan yang berwarna putih, lami'ah yang mengkilap, saqitah yang jatuh ala syai'in ahmar, di atas sesuatu yang merah. Oleh karena itu, tasbih tamsil itu adalah tasbih yang musabbahnya berupa keadaan yang terdiri dari beberapa hal, lalu musabbah bihnya juga merupakan gambaran yang terdiri dari beberapa hal, kemudian wajah sabahnya pun demikian, terdiri dari beberapa hal yang membentuk sebuah gambaran. Di dalam Al-Quran, tasbih tamsil itu biasanya diawali dengan kata masalu, seperti pada contoh
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti perumpamaan sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya ada 100 biji dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Allah Maha luas dan juga Maha tahu. Di dalam ayat ini terkandung tasbih tamsil, yaitu menyamakan haluman yunfiku malahu fi sabilillah walau qalilan fayanalu sawaban katsira fil akhirah. Menyamakan keadaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, meskipun sedikit tapi ia mendapatkan pahala yang banyak di akhirat kelak. Ini menjadi musabbahnya. Sedangkan musabbah bihnya yaitu halu habbatin ambatat sab'a sanabil thumma tambutu minha mi'atu habbah fatakunu katsiran yauma hasadiha, yaitu keadaan sebuah biji yang mampu menumbuhkan 7 tangkai, lalu dari 7 tangkai itu tumbuh 100 biji sehingga menjadi banyak pada waktu dipanen. Dari musabbah dan musabbah bihnya ini kita bisa mengambil wajah sabah, yaitu berupa gambaran. Gambaran apa? Surah muntaji'ah min umurin muta'addidah wa hiya wujudu syai'in sagir wa qalil fil bidayah thumma yarbu kabiran wa katsira fin nihayah. Yaitu sebuah gambaran yang diambil dari beberapa segi, yakni adanya sesuatu yang kecil dan sedikit di awal, kemudian berkembang menjadi besar dan banyak di akhir. Memang untuk wajah sabah dari tasbih tamsil ini tidak secara tegas, eksplisit dicantumkan, tapi dia terkandung secara implisit di dalam gambaran tasbih tadi, yakni di dalam pengungkapan antara musabbah dengan musabbah bihnya. Demikian penjelasan mengenai tasbih tamsil. Sekarang mari kita berlatih untuk menentukan macam-macam tasbih. Dari contoh berikut ini, bayin nau'at tasbih fi mayali. Yang pertama, al-Islam kan nuri fil hidayah. Islam itu bagaikan cahaya, dapat memberikan petunjuk. Al-alim sirajul ummah. Orang alim itu pelita umat. Al-haqqu naharun fil wuduh. Kebenaran itu adalah siang di dalam kejelasannya. Al-jundiyu kal asad bis saja'ah. Tentara itu seperti singa di dalam keberaniannya. Dan yang kelima, ka'annaka najmun. Seolah-olah engkau adalah bintang. Silakan untuk ditentukan macam tasbihnya, baik dilihat dari sisi adat saja atau wajah saja, atau dari kedua-duanya, adat dan wajah secara bersamaan. Berikutnya kita berlatih untuk memisahkan antara tasbih tamsil dan tasbih mufrad. Pertama, Muhammadun kasamsi fiddiya. 2. Masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. 3. Khadduhu kalwardi fil khumrah. 4. Masaluhum kamasalil ladis tawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim
wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan yang terakhir, anta najmun fi rif'atin wa dia tajtari kal uyunu sarqan wa garba. Silahkan mana yang termasuk tasbih tamsil dan mana yang termasuk tasbih mufrad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.